Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku punya ide buat bikin video yang berdurasi mungkin sekitar kayak 15 menitan. Semoga ya, Bismillah. Isinya yaping karena susah sih. Aku mikirin kayak format seperti apa dan lain sebagainya. Cuman aku sebenarnya sering yaping kayak gini. Sering aku lakukan kalau aku lagi pengen numpahin pikiran, tapi kayak seringnya direkam aja di HP atau aku ngomong sama GPT. Astagfirullah, nggak sih, lebih ke ya nggak terlalu apa ya, I keep it private. Tapi sekarang aku pengen coba untuk bikin ini jadi sesuatu gitu, dan sebenarnya terinspirasi dari hippie Arab Farah gitu, si Farah yang pakai baju gorden itu, apa sih, kayak itulah. Tapi oke, udah semenit. Jadi ntar, sebenarnya yang paling ngedorong aku belakangan ini, dan ini juga salah satu alasan kenapa aku pakai ini ya, kuvieh, salah satunya adalah, alasannya adalah karena belakangan memang aku lagi banyak refleksi banget belakangan ini, kayak kehidupan, maksudnya perjalanan hidup nih membawa aku ke titik dimana banyak banyak terjadi perubahan pemikiran yang sangat dalam gitu, jadi ngefek ke banyak hal ya. Tapi kalau dipikir-pikir kayak ini semua berasal dari mana dan kenapa gitu, dan arahnya kemana. Tapi semua berkaitan dengan dan inti utama dari tujuan aku ngomongin ini juga sebenarnya, akar pertanyaan awalnya adalah kenapa, why Baitul Maqdis, kenapa Baitul Maqdis. Buat yang belum pernah dengar, buat yang uh, belum familiar sama istilah itu, aku juga awalnya nggak familiar sama sekali. Aku bahkan baru familiar banget tuh kayak mungkin kayak sebulanan ini gitu, atau ya mungkin sebulanan ini setelah BMFD atau Baitul Maqdis for Dummies, itu event yang aku ikutin waktu kemarin bareng sama Escape di bulan apa ya, aku lupa di Sabuga. Ntar aku masukin, pokoknya belum lama ini. Tapi sebelumnya yang aku tahu adalah lebih ke Palestina gitu. Makanya tapi ternyata pas aku udah cari tahu dan kaitkan, dan ya itu sebenarnya adalah isu yang sama, maksudnya mengarah kepada uh, apa ya, masalah yang ada di sana juga gitu, maksudnya masalah genosida, pembantaian, penjajahan dan segala macam itu yang terjadi di sana. Tapi gampangnya gini, Palestina negara kan, atau tanah gitu, atau bangsa gitu. Nah, Baitul Maqdis tuh kayak istilah yang dipakai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan asal muasalnya yang pertama pakai adalah Rasulullah, dan belum pernah ada yang pakai itu sebelum dia. Dan itulah yang apa ya, jadi North Star sebenarnya sih untuk kita harusnya sebagai Muslim, dan yang harus kita perjuangkan gitu, yaitu adalah Baitul Maqdis. Ini panjang lebar banget dan lumayan deep gitu, tapi nanti kita akan mengarah ke sana. Cuman aku pengen lebih ke sharing dulu ya. Tadi why Baitul Maqdis. Nah, tunggu. Why Baitul Maqdis? Kalau ditarik tadi sebelumnya itu adalah start dari why Palestine gitu kan, why Palestine for me gitu. Aku juga, yang aku ingat sih, aku nggak pernah sevokal ini ya. Aku tahu banyak yang aku tahu Gaza dan masalahnya, dan mereka masih belum merdeka, dan ada
dan ada perang di sana, maksudnya ada saling serang dan ada perlawanan di sana. Aku takut salah pilih kata, tapi ya bismillah ya, tidak ada maksud untuk mengecilkan atau menyudutkan atau salah sebut itu, maksudnya ya anggaplah ini newbie ya, jadi kan aku adalah newbie gitu, jadi kayak ya udah bismillah. Tapi intinya aku tuh tahu ada masalah gitu di Gaza dari SMP, dari dulu lah, dari pas masa kecil, juga pas SMP tuh aku inget juga, aku kayak taunya oh ada lagu itu tuh, lagu yang Gaza itu, yang We Will Not Go Down. Terus aku juga ngobrol sama Lulu ya, saudaraku, kayak sama aku juga pas SMP bahkan pernah teater, bahkan memerankan jadi orang-orang Gaza gitu katanya. Terus kayak oh iya ya, tapi ya udah gitu, kayak terus dia gitu menguap, lupa, udah aja. Terus kita kayak nggak pernah belajar itu lagi atau nggak pernah nyari tahu itu lagi, dan kayak tahu-tahu tiba-tiba 2023 aja, 2024, 2025 gitu kan. Kayak nah aku tuh kalau di track back lagi juga, why sebenarnya karena familiarity yang terbangun gitu sih. Jadi makin banyak ngelihat orang-orang ngomongin, makin banyak ngelihat semua orang juga kayak apa ya, nggak ngomongin doang tapi do something gitu, act gitu, kayak misalnya bikin aksi solidaritas atau run for Palestine kayak gitu, atau yang bahkan aku juga waktu itu ikutan sama ayahku dan ibuku gitu, run for Palestine itu gitu ya. Jadi aku pikir kayak aku tuh cuma ikut-ikutan aja dari waktu itu tuh. Nah tapi momen dimana aku terpercik apa ya, kayak gue udah nggak bisa ikut-ikutan dong nih, itu tuh waktu belakangan, waktu Anas Al-Sharif jihad syahid ya, syahid Anas Al-Sharif, jurnalis Gaza yang dia nulis wasiat ya, kayak surat gitu, surat sebelum dia meninggal tuh, kayak maksudnya apa yang ingin dia sampaikan gitu ya. Dan aduh aku lupa sih isinya, cuman itu bikin aku nangis banget, sampai aku mikir bahwa ya Allah, kita tuh udah ngelakuin apa sih gitu loh. Dan kayak ini ada orang yang semulia ini yang ngebela, nyampein kebenaran gitu loh. Karena ya emang itu kan fungsinya jurnalis kan, untuk mengcapture realita di lapangan gitu. Dan makin sini makin dibunuh-bunuhin, dihabisin gitu jurnalisnya. Jadi udah makin susah kan buat kita mengakses atau tahu kebenaran dari sana gitu kan ya. Jadi itu sih yang bikin aku apa ya, tergerak hatinya waktu itu. Dan juga sejak itu tuh kayak bergantian gitu loh isu, kayak maksudnya ya mungkin untuk beberapa orang banyak yang udah kayak oh ya udah banyak gitu isunya tuh, udah apa ya, layered gitu loh. Cuman kayak di aku kayak baru nyadar tuh kayak waktu itu lagi rame yang tentang teng-tengin panci gitu kan, buat ngabarin atau buat mengkampanyekan ke halayak bahwa starving gitu, anak-anak Gaza itu deliberately starved gitu loh. Dan kalau aku bisa menganalisis sendiri juga tuh, itu adalah jembatan aku untuk dipertemukan sama Tala, yaitu adalah lulusan hukum, lulusan jurusan hukum yang mendeklar dirinya menulis atau penulis dari Gaza, dan dia nge-DM aku buat minta collab gitu. Jadi kayak hai aku menulis bla 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 gitu, dan
boleh nggak kita kolaborasi untuk kamu sampaikan cerita-cerita tentang suara-suara Palestinian seperti aku gitu, yang berusaha untuk bloom over destruction. Pas di situ tuh aku mikir kayak, oh ya, oke gitu kan. Terus aku baca profilnya dia, aku berusaha untuk berempati gitu ya, untuk memahami dan berusaha gimana ya, kayak ini cukup unik karena beberapa waktu sebelumnya tuh ada beberapa yang nge-DM aku juga untuk lebih ke minta donasi gitu, atau ini adalah GoFundMe aku. Terus ada juga yang cerita tentang dia adalah pekerja kreatif juga gitu, digital marketer di Gaza, tapi dia udah nggak bisa kerja lagi gitu, jadi kayak dia ujungnya ngirim GoFundMe gitu, yang mana lumayan beberapa orang sih, dan nggak cuma di DM tapi juga di komen gitu ya, karena kayaknya algoritmanya tuh atau apa ya, terarahkan itu dari segi ya mereka juga nyari orang-orang yang vokal di sosmed gitu ya, untuk menyalurkan, meminta si GoFundMe tadi. Tapi yang Tala ini unik karena dia nggak minta GoFundMe, tapi dia minta untuk perpanjangan tangan dari segi suara mereka, suara orang Palestina gitu. Kayak yang sama-sama benang merahnya dengan aku adalah writing atau menulis. Aku juga nggak tahu dia tahu dari mana bahwa aku menulis, tapi kayaknya tuh dari aku pernah nge-repost tulisan seseorang itu tentang si starving tadi, tulisan orang Gaza yang tentang starving tadi, yang dia cerita tentang gimana dia harus bertahan hidup dengan roti yang dibagi 6 gitu, kalau nggak salah ceritanya gitu. Dan singkat cerita, pertemuan sama Tala itu lumayan bikin aku semakin apa ya, kayak aku peduli yang levelnya peduli karena aku jadi bisa ngebayangin gimana kehidupan di sana, kayak almost like first hand experience gitu loh, karena aku diceritain sama Tala langsung kayak gimana dia waktu itu ngelihat rumahnya hancur setengah, terus beberapa bulan ya, terus baru kemarin waktu aku di Saladin Camp dia ngabarin bahwa rumahnya udah hancur total. Jadi kayak, dan itu tuh pas waktu dia baru balik lagi ke rumahnya ya, dari sebelumnya kan evacuate juga dia tuh gitu, dari yang sebelum ceasefire ini kan dia evacuate gitu. Jadi kebayang sih, kayak terhubung langsung sama orang di sana, orang Gaza, bikin aku tuh kayak makin sadar bahwa ini tuh isu yang beneran dan isu yang penting gitu. Dan udah deh, maksudnya bukan udah deh, gimana ya, tadi why Palestine, terus why Baitul Maqdis. Sebenarnya kayak dipikir-pikir ini menarik juga sih, karena aku ikutan Baitul Maqdis for Dummies itu tuh awalnya diajakin namanya Teh Ulil, tapi dianya nggak jadi datang, terus kayak malah jadi aku sama Teh Andin yang datang, terus karena Teh Ulilnya sakit, terus ya udah singkat cerita Teh Ulil temen di Yungaji by the way, dan Teh Andin juga. Terus kayak ini udah mau 15 menit, jadi kayak ya udah, intinya mungkin nanti akan lanjut ya ke why Baitul Maqdis. Ini tuh kayak mukadimah kalau kata Profesor Abdul Fattah, emang butuh mukadimah ya, dan kayak suka memberi mukadimah, jadi aku juga kayaknya gitu deh. Tapi after all sih, Baitul Maqdis nih sebenarnya adalah harus jadi fokus kita biar lebih terarah, lebih strategis, dan juga lebih sesuai dengan tujuan kita sebenarnya sebagai muslim, yaitu sesuai dengan yang dilakukan dan
diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, udah 15 menit. Sekian yaping aku sekarang ini. Semoga insya Allah bismillah bisa berlanjut di yaping-yaping berikutnya yang ngomongin tentang Baitul Maqdis. Dan doain juga ya, maksudnya kita saling menyemangati buat biar udah 16 mau 16. Jadi yaudah, intinya biar tetap terus belajar dan terus menyuarakan terutama tentang Baitul Maqdis dan Palestina juga, dan tentang perjuangan ini, perjuangan orang-orang muslim, garing, maksudnya perjuangan kita semua sih sebenarnya sebagai manusia. Karena nantilah mungkin akan dibahas juga ya, karena ini tuh nggak cuman, maksudnya nggak cuman penting buat muslim doang, dan kayak muslim doang pun nggak meduliin muslim doang gitu sebenarnya kalau melihat apa ya, sejarahnya gitu. Jadi kayak, tapi aku juga masih harus belajar lagi ya, membaca-baca lagi dari materi-materi yang didapat. Jadi udah gitu aja dulu untuk sekarang. Lebih dari 15 menit tidak apa-apa karena ini video pertama. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Buat yang mendengarkan, sehat-sehat terus dan tetap semangat. Dan mari kita berdoa. Allahumma inni as'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Amin. Dah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.